A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Semoga Allah selalu ridho kepada kehidupan kita. Alhamdulillah, hari ini saya akan merespon satu buah pernyataan, ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan dari salah seorang sahabat kita yang beliau sampaikan di kolom komentar. Jadi beliau itu sampaikan yang terkait dengan riba. Ini bagus sekali ya pernyataan beliau karena mengutip salah satu isi ceramah dari ulama besar kita, Ustadz Abdul Somad. Dari Aki Oade Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane pernah mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad, kalau uang sama barang katanya kagak riba kecuali uang sama uang. Betul sekali. Betul. Memang benar seperti itu. Transaksi uang dengan uang kredit, ya. Kredit uang dengan uang riba. Kredit uang dengan barang tidak riba. Tetapi perlu digarisbawahi, ada tetapinya, transaksinya yang bagaimana dulu, ya, harus diluruskan sini. Sebetulnya di kolom komentar sudah saya sampaikan simulasinya, tapi mungkin gak semuanya akan baca, ya. Saya sudah pin juga, makanya saya perlu buat video ini. Transaksi uang dengan barang, ya, kredit uang dengan barang tidak riba yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, benar. Apa yang disampaikan beliau itu benar, tetapi ya harus digarisbawahi transaksi yang seperti apa dulu. Faktanya di negara kita ini transaksi uang dengan barang, misalnya motor, mobil, rumah, selalu disponsori, ya, selalu dibantu oleh pihak ketiga bernama leasing. Apa itu leasing? Penyedia jasa keuangan. Selalu dibantu oleh pihak ketiga, penyedia jasa keuangan, ada yang leasing, ada yang perbankan. Nah, kembali lagi kepada pernyataannya Ustadz Abdul Somad bahwa kredit uang dengan uang riba. Nah,
Kalau panjenengan kreditnya motor ya, motornya Honda, tapi panjenengan dibayari oleh pihak ketiga penyedia jasa keuangan bernama leasing tadi ya, adalah leasing bernama FIF ya, paling banyak tuh. Ada BAF, ada Kredit Plus, Adira Finance, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, bank segala macam itu tadi, itu berarti transaksi panjenengan adalah uang dengan uang. Berarti panjenengan kredit uang, itu riba. Ya, hati-hati. Perlu digarisbawahi. Beda cerita, ya, beda kasus kalau misalnya Aki Oade Kurniawan nyicil motor harga 10 juta kepada Bapak A. Bapak A yang punya motor. Bapak A tadinya beli motor tersebut 10 juta. Dijual kepada Aki Oade harga 11 juta. Kenapa? Karena dia ngambil untung 1 juta. Kalau bayarnya sekali, dia ngambil untung aja 1 juta si Bapak A. Tapi kalau dibayarnya tempo 10 bulan, dia ngambil untung jadi 5 juta. Dibagi-bagi 5 plus 10, 15 dibagi 10 bulan berarti 1,5. Aki Oade bayarnya kepada Bapak A 1,5, 1,5, 1,5 sampai 10 bulan. Itu tidak riba. Karena apa? Karena transaksinya langsung kepada si pemilik barang. Ya. Tapi kalau transaksinya bukan kepada pemilik barang tapi kepada penyedia jasa keuangan, berarti itu riba karena transaksinya uang dengan uang. Coba jenengan transaksi dengan pihak FIF, jenengan ngambil motor Honda. Tapi bayarnya ke siapa? Bukan ke Honda, ke FIF. Karena FIF yang bayarin motor jenengan dulu. Harga motor paling dari dealer Honda mungkin 20 juta. Tapi sama si FIF di up menjadi 25 juta atau 30 juta. Itu keuntungannya si FIF. Nah, jenengan bayarnya uang dengan uang. Itu riba. Nah, itu yang saya mau luruskan di situ. Karena apa? Karena ada pernyataan juga dari Aki Oade Kurniawan itu di kolom komentar yang sama. Ya, di video yang sama. Beliau sampaikan yang penting jangan telat bayarnya. Mungkin tujuannya supaya nggak kena denda. Walaupun jenengan nggak kena denda, tapi kalau transaksinya jenengan dengan penyedia jasa keuangan, berarti transaksi panjenengan itu riba. Karena apa? Uang dengan uang. Jenengan dibantu uang sama leasing, jenengan kembalikan uang juga ke leasing. Itu uang dengan uang. Nah, ya kan? Jadi kalau mau tidak riba, cari yang punya barang langsung. Nah, itulah kenapa Ustadz Abdul Somad beliau selalu sampaikan, beliau sarankan kalau mau kredit rumah, kredit mobil, ya kepemilikan mobil, kepemilikan motor, carilah bank syariah ya. Kalau beliau nyebutnya bank syariah. Kenapa? Karena di bank syariah itu ya karena dia sudah berlabelkan syar'i, mereka memakai akad jual beli. Akad murabahah ya, akad jual beli. Jadi kalau misalnya contoh, saya mau ngambil rumah di Semarang, di BSB ya, misalnya. Nanti saya datang ke misalnya bank syariah apa gitu ya. Saya datang ke sana. Nanti si bank syariah dia beli dulu itu rumah dari developer BSB. Dia beli sudah jadi miliknya bank syariah baru dijual ke saya gitu. Makanya kenapa unsur ribanya itu keluar, nggak riba di situ karena dia beli dulu. Tapi kalau saya misalnya belinya di bank konvensional, berarti saya transaksinya kepada bank konvensional karena bank konvensional tidak membeli itu rumah masih punyanya si developer BSB, saya transaksinya jadinya riba gitu loh. Ya, hal ini perlu diluruskan bukan untuk menjatuhkan satu sama lain gitu ya. Tapi karena ini adalah hukumnya Allah, ini penting sekali. Saya sendiri juga ngaji kepada Ustadz Abdul Somad dan saya sering sekali mendengar pernyataan beliau, bahkan blog beliau itu kan ada ya, beliau buat blog terkait dengan riba. Di sana memang ada pernyataan Ustadz Abdul Somad yang barang dengan uang tidak riba. Tetapi yaitu tadi catatannya harus si pemiliknya langsung, bukan dibantu pihak ketiga penyedia jasa keuangan ya. Hati-hati sekali. Saya perlu luruskan ini supaya yang lain juga nggak salah paham. Takutnya nanti karena kita mendengar pernyataan sepotong-sepotong, kita telan mentah-mentah, jadinya salah kaprah gitu ya. Di sini saya tujuannya cuma meluruskan, tidak ada unsur menjatuhkan sama sekali. Justru saya berterima kasih sekali kepada Aki Oade Kurniawan karena sudah menyampaikan pernyataan itu yang saya rasa ini mewakili
banyak umat ya memikirkan hal ini. Sebab kalau ngajinya sepotong bahaya. Karena di sisi lain, di video lain juga Ustadz Abdul Somad itu menjelaskan secara detail seperti apa transaksi yang tidak riba gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika ada pernyataan saya ya, penyampaian saya mungkin kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya, termasuk buat saya pribadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.